Kita lanjutkan pelajaran kitab Ukudulujen. Ini sudah di ujung di akhir kitab Ukudulujen. Kayaknya sekarang bisa kita tamatkan, ini bisa kita selesaikan insyaallah. Nah, nanti sama Teh Ucu sama istri mungkin tinggal dibicarakan untuk lanjutannya mau kitab apa gitu ya. Ini kayaknya insya Allah sekarang kita tamatin, ini kita selesaikan. Dikit lagi soalnya nih. Kita lanjutin yang kemarin, yang sebelum pertemuan, sebelum tawakupan. Ibu-ibu kan pasti lupa ya kemarin sampai mana kali ya. Udah kelamaan banget ya habis lebaran ya. Kemarin tuh kita sedang membahas satu hikayat. Ada hikayat tentang ada seseorang yang tukang besi, ya. Seseorang tukang besi, tapi anehnya dia itu ketika bikin golok, bikin ya tukang tempa besi, tukang bikin golok, bikin pisau kan dibakar gitu ya, dibakar. Nah, kalau orang-orang kan megangnya itu pakai tang, pakai apa kan panas ya. Nah, kalau ini dia enggak langsung pakai tangannya gitu. Jadi kebal lah bahasa kitanya gitu ya, tahan panas, tahan api tangannya tuh gitu. Akhirnya berita ini kan menyebar. Ya mungkin kalau di sini mungkin di Poncol ada orang yang jago bikin golok tapi bikinnya nggak pakai tang, langsung dipegang gitu, nggak panas. Nah itu jadi viral, kalau sekarang malah viral. Wah, kayaknya gara-gara viral orang jadi pengen tahu, pada datang tuh ke rumahnya kemarin tuh ya. Ada seseorang laki-laki yang pengen ngebuktiin bener nggak gitu ya cerita yang lagi rame ini nih, yang lagi viral. Akhirnya dia numpang pengen ikut nginep gitu ya. Si laki-laki yang pengen tahu ini gitu, pengen ikut nginep di rumahnya, pengen ngebuktiin bener nggak. Terus kalau bener ya dia punya ilmu apa, punya amalan apa gitu ya. Pakwala hubban wa karomatan, kalau kamu mau nginep di rumah saya, kata tukang besinya, saya mah seneng banget gitu. Bahkan saya jadi terhormat lah, ada orang yang mau nginep di rumah saya kan biasa kan gitu. Jadi dipersilahkan ada orang yang mau nginep. Akhirnya dia dibawa ke rumahnya, diajak ke rumahnya. Kemudian di malam hari ini orang yang penasaran tadi memperhatiin, kan pengen tahu nih dia punya amalan apa ya kok sampai bisa begitu gitu. Diperhatiin, sholat maghribnya biasa, wiridannya biasa, qobliyah ba'diyah, sholat isya biasa, terus tidur, bangun juga ya 3:30 wajar, tahajud 2 rakaat biasa sampai subuh. Dia bingung, kok nggak ada amalan khusus gitu. Jadi kan dia pengen tahu, ketakutnya bangunnya jam 1 misalnya gitu ya, terus ngewirid apa gitu. Enggak, ternyata 2 malam begitu, sampai 3 malam begitu. Jadi nggak ada yang aneh, normal aja. Akhirnya dia kan penasaran, bertanya, Yahi samitu ma akramakallahu ta'ala wa ra'aitu zahiran alaika. Aku dengar kamu ini kan punya karomah, punya kemuliaan. Katanya kamu itu nggak kepanasan gitu, bisa megang api kan gitu. Tapi aku perhatikan 3 malam ini amalan kamu biasa aja, kayak kita lah, normal, standar gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Sebetulnya apa sih ini amalan kamu sehingga Allah memberikan kamu itu sampai kuat tahan panas gitu ya. Apa kata si tukang besi? Faqala al-hadad ya ahi innahu kana li hadisun ajibun wa amrun goribun. Sebetulnya saya nggak punya amalan apa-apa gitu, saya nggak pernah belajar ke Banten apalah, enggak, kata dia gitu. Hanya saya punya cerita yang aneh gitu, cerita langka, kata si tukang besi ini. Apa ceritanya? Annahu kana li jaratun jamilatun. Saya ini sebetulnya punya tetangganya ini perempuan cantik perawan lah gitu, gadis cantik perawan. Wa kuntu biha mulian, dan saya sebetulnya cinta, demen sama si perempuan itu gitu, kata si tukang besi. Adidatan palam akdir alaiha li'tisomiha bil waro. Saya juga sudah mengungkapkan ke si perempuan itu, udah nembak lah gitu ya, menyatakan bahwa dia cinta. Tapi ini si perempuan tetangga saya, orangnya ini sangat apik, menjaga diri, sehingga nggak diterima tuh cintanya gitu ya. Jadi artinya mah sebetulnya ini lebih ke
pengen maksiat lah gitu, pengen berduaan, pengen gitu ngajakin si laki itu, tapi ini si perempuannya solehah banget itu, ditolak gitu ya, ditolak berkali-kali diajak nggak mau. Sampai suatu saat pajaat sanatu kohtin, kemarin tuh begitu ya, sampai terjadi musim paceklik, kemarau panjang, nggak pada bisa nanam padi, kekeringan, orang semua pada kekurangan makanan gitu ya, paceklik ya. Kohtin itu waktu paceklik. Wa ada muto'am, udah nggak ada makanan. Wa amulju, orang pada kelaparan. Pabaina ma ana yauman minal ayam jalisun bibaiti iza biqoriin. Suatu hari tiba-tiba ada yang, aku lagi duduk-duduk katanya di rumahku, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu, kata si tukang besi. Pahoro itu li'anzura ilahi faijan biha waqifatun bil bab. Begitu aku buka pintunya, ternyata ada perempuan duduk di depan pintuku ngetok-ngetok. Apa kata si perempuan? Faqalat yahi asobani ju'un sadidun. Kata si perempuan nih, saudaraku, aku udah lapar banget. Ini orang emang lagi paceklik kan itu ya, orang semua pada kelaparan. Udah lapar banget ini, udah nggak kuat. Pahallaka antut imanilillah, mau nggak kamu ngasih saya makanan karena Allah dah gitu. Kasih saya makanan nih, saya udah nggak kuat nih, lapar banget. Fakul tuh, kata si tukang besi, laha amma ta'lamina ma ana fihi min hubbiki. Kamu kan tahu saya teh kan demen banget sama kamu, udah berkali-kali nembak ngungkapin, kamu nolak mulu, kata si tukang besi ke si perempuan tadi. Pama at amuki illa in makantini min nafsik. Ya sekarang mah begini aja dah, kalau kamu terima cinta saya gitu ya, nanti saya kasih dah kamu makanan gitu nih, kata si lelaki tadi. Ini kan ada kesempatan nih berarti ya, ini orang lagi kelaparan nih, orang lagi butuh. Masa iya dalam keadaan begini dia masih nolak cinta saya kan gitu ya, pikiran si tukang besi gitu ya. Apa jawaban si perempuan tadi? Faqalat al mauta wala ma'siyata ma'allahi ta'ala. Laki-laki, saya mah mendingan mati kelaparan daripada harus maksiat sama kamu gitu. Mungkin ya diajak tidur apalah ke rumahnya kali gitu ya, apa si laki tadi, biarin saya mah mendingan mati kelaparan katanya daripada harus maksiat kepada Allah. Wa madot ila manziliha falamma kana ba'da yaumin adat ilayya wa qalat li kalmaro. Besoknya lagi, karena emang orang lapar atau nggak kuat, nyari kemana-mana kagak ada yang punya makanan, cuma si laki-laki ini doang nih, si tukang besi. Akhirnya besoknya datang lagi ke situ, barangkali dia berubah pikiran, ngetok-ngetok pintu lagi, minta makan lagi. Si lelakinya tetap begitu, iya saya kasih makan asal kamu mau dengan saya, kan begitu ya. Waqad asrafat alal halak falamma ja'al tut'am baina yadaiha daropat aina binumi summa qalat hadza lillahi ta'ala faqultu li an tumakkinini min nafsiki faqomat. Makanannya udah dibikin, nasinya udah ada, udah disediain ke depan dia, tapi gitu laki-lakinya, ya kalau kamu mau sama saya kasih ini makanan, tapi kalau enggak mah enggak. Apa kata si perempuannya? Pakomat walam takul min husaian. Hanya si perempuan itu lapar-lapar, lemes-lemes gitu berdiri. Udah, kalau emang kamu nggak mau ngasih sama saya dan tetap ngajak saya tidur gitu ya, saya mah mendingan pergi, nggak usah saya makan. Nggak makan lagi saat itu, nggak diterima. Wa rajat min indi ila manziliha fala makana ba'da yaum izan biha takrul bab. Besoknya lagi udah beberapa hari, orang kelaparan susah, datang lagi, ngetrok lagi. Bahkan ini ya, ini nih datang yang ketiga kalinya mah waqad qatto alju sautaha, saking lapar-laparnya sampai udah nggak ada suara. Jadi orang udah lapar banget, udah parah berarti intinya, sampai udah nggak bisa ngomong, udah habis suaranya juga, saking laparnya. Wa qasama fi zuhriha, ini ngelempengin punggungnya udah nggak kuat gitu ya, udah nggak kuat, orang lapar banget. Faqalat yahi aitani al hailu walam aqdir ala tawajjuh li adin. Saudaraku, si perempuan yang minta lagi, ngemis lagi gitu ya, saya udah nggak bisa kemana-mana, ini suara udah nggak ada, berdiri udah nggak kuat, udah nggak bisa minta tolong kemana-mana kecuali sama kamu, ini paling dekat gitu ya. Pahala kantut imani lillahi ta'ala, ayo dong saya kasih makan karena Allah gitu ya, jangan ada tujuan lain berarti ya, harus ikhlas karena Allah. Pakul tuh naam. Kata si laki kekeh, in makantini min nafsik
patro saatan. Ya, saya bakal kasih kamu makan kalau kamu mau tidur sama saya, kata si lakinya. Apa kata si perempuannya? Patro saatan summa dakholat wa qadat fil bait. Si perempuannya udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa ngangkat kepalanya doang. Ngangkat kepalanya, ngelihat muka itu si laki sebentar doang karena udah lemes, summa dakholat. Terus dia pergi lagi masuk ke rumahnya si perempuan gitu. Jadi udah dalam keadaan begitu dia nggak mau menggadaikan imannya, melakukan dosa hanya untuk mendapatkan makanan gitu ya. Jadi dipertaruhkan ini segala-galanya demi menjaga ini. Ya ini cerita kisah hikayat cerita asli, tapi ya kalau di kita mah bagaimana orang itu seorang wanita yang sangat solehah gitu ya, menjaga dirinya dari maksiat walaupun dalam keadaan begini ya. Ini udah mau meninggal mungkin ya, udah kelaparan. Pakumtu wa adramtun nar wa sonatu laha ta'aman walam yakun indi ta'amun. Pakumtu wa adramtu naro wa sonatu laha ta'aman palam wadat baina yadaiha tadarokani lutfullahi ta'ala. Nah, suatu hari si lelaki ini ya dapat hidayah kali ya, dapat hidayah dari Allah sehingga hatinya jadi luluh gitu ya, jadi kasihan gitu. Ya waihaka ya haza, kata si lelakinya, celaka wahai diri gitu ya. Inna hajim ro'atun, itu kan perempuan teh udah lemes, udah nggak ada tenaga, udah apa, tapi kamu tetap nggak mau ngasih makan ke si perempuan itu. Cilaka, kata dia, nilai ngomong sama dirinya gitu ya. Kenapa kamu sampai begitu, orang udah lapar udah ini, kamu kok tetap nggak mau ngasih. Dan dia walaupun dalam keadaan lemas begitu, dia tetap menjaga diri dari maksiat kepada Allah. Akhirnya kata si lelaki, Allahumma inni taibun ilaika, ya Allah aku tobat gitu kan. Akhirnya dia tobat, si lelaki teh tobat, udah tobat nggak mau begitu lagi. Mimma kana minni inilah akrau biha fi maksiatin abadan, aku tobat udah nggak mau lagi maksiat, kata si laki, udah nggak mau ngajak-ngajak lagi tidur sama si perempuan tadi dah gitu ya. Ya Allah, celaka diri saya, kenapa saya sampai nyiksa orang, nggak ngasih makan orang, berapa orang udah kelaparan tuh perempuan gitu ya, cuman gara-gara saya pengen memuaskan nafsu birahi saya gitu ya. Makanya dia tobat istighfar kepada Allah, mohon ampun. Fa'inaulillahi ta'ala palama sami'at zalika rofa'at rosaila sama wa qalat Allahumma in kana sodikon paharim. Terus dia nyamperin ke si perempuan tadi, nyamperin, maafin saya, kata si laki itu, saya udah nyiksa kamu, saya udah ngajak kamu maksiat, saya udah nggak ngasih makan kamu, saya maafin, saya tobat ke Allah, maafin, saya nggak bakal begitu lagi, kata si lelaki. Si perempuan itu kan nggak langsung percaya ya pastinya, jangan-jangan ini modus kan gitu ya. Akhirnya ya nggak ada cara lain, dia minta petunjuk kepada Allah, dia ngedoa si perempuannya nih ke Allah. Allahumma, ya Allah, in kana, jika benar ini laki-laki taubatnya benar, sodikon, paharim alaihin nar fid dunya wal akhirah, haramkan api di dunia dan di akhirat kepada orang tersebut. Jadi itu teh doa si perempuan gitu ya ke si laki itu. Jadi kalau emang ini benar, dia benar taubat bukan modus, maka dia minta ke Allah supaya orang ini mah diselamatkan dari api dunia dan api akhirat gitu ya. Qala fatarabtuha taqulu wa qumtu li ajilan nar wa kana zalika fi jawani sita fa waqat jamratun ala qadami. Setelah doa itu kemudian suatu saat dia lagi bikin pisaunya mungkin begitu ya, tiba-tiba ada bara jatuh, baranya tuh ya, bara arangnya kali gitu ya, arang yang buat ngebakar besinya jatuh tuh kena kakinya, kodami, kena kakinya. Palam tahruk nih, tapi ternyata enggak kenapa-napa gitu ya. Kena bara api teh kaki si lelaki itu enggak kenapa. Padahal tuh ilaiha wa naparohun. Nah, begitu kejadian itu, ya namanya orang kejatuhan bara api kan pasti ngaget banget ya. Pasti wah, melepuh nih, kebakar nih kan gitu kakinya. Tapi pas ternyata enggak kenapa-napa, kan pasti seneng banget ya. Parohun masrurun, dia seneng banget. Wa qultu absiri fa innallaha ta'ala ajaba doaki. Buru-buru dia lari tuh ke rumah perempuan tadi. Dia bilang, "Ya Allah, karena doamu telah diijabah. Tadi aku lagi bikin pisau, ini bara kena kaki, tapi ternyata karena doamu kaki saya enggak kenapa-napa. Padahal secara syariat harusnya udah kebakar habis kaki saya gitu ya. Terima kasih banget, seneng banget saya. Makasih banyak ke si perempuan tadi." Paromat lukmah min yadiha wasajadat suklo. Itu si perempuan ngedenger cerita si lelaki tadi ya, dia kan ngedoa ya supaya diselamatkan, dan ternyata langsung sama Allah diijabah. Dia lagi kerja kena bara api nggak kenapa-napa, laporan, saking senangnya itu perempuan langsung sujud
sujud syukur berarti ya. Wasajadat syukrallahi ta'ala, sujud syukur kepada Allah karena doanya diijabah. Bayangin ya Allah ya, ini solehnya seseorang. Dia padahal ya seorang yang pernah dizolimi gitu ya, minta makan nggak pernah dikasih sampai udah mau ini, tapi doanya bagus banget ya. Ketika si lakinya tobat doanya bagus kan gitu ya. Ketika doanya diijabah sama Allah, sehingga artinya kan dengan doa saya, syariatnya berarti kan begitu ya, harusnya kaki kamu melepuh tuh, kebakar, tapi gara-gara doa saya diijabah mau, kamu jadi selamat. Padahal kalau kata kita ya, orang yang udah jahat mah disumpahin, kita pengennya ya, kita memboro-boro pengen ngedoain kan, itu sumpahin aja sama kita ya, orang udah jahat banget sama kita, dia mah enggak, didoain selamat. Dan ketika doanya diijabah, dia senangnya minta ampun sampai sujud syukur. Artinya apa? Saya sudah bisa menyelamatkan orang lain, padahal orang itu yang pernah menganiaya saya, kan begitu ya, sampai dia sujud syukur. Wa qalat Allahumma ara'aitani muradi fi hadzal rajul bid ruhi hajihi sa'ah. Ya Allah, engkau telah memperlihatkan tujuanku kepada ini laki-laki, maka kata si perempuan sambil sujud nih, bid ruhi, cabut aja nyawaku. Itu doanya begitu. Jadi cabut aja nyawaku, udah kelaparan juga kan, udah sakit, cabut aja. Nah, ketika dia ngedoa gitu diijabah. Faqobadallahu ruhaha, dicabut ruhnya itu perempuan, wahia sajidatun, dia masih dalam keadaan sujud. Jadi itu perempuan soleha meninggal dalam keadaan sujud. Itu ya, dalam keadaan sujud. Wahaza hadisi ya ahi, inilah cerita. Tadi kan dia lagi ngobrol ya sama yang laki-laki penasaran itu. Inilah ceritaku kenapa sampai detik ini saya megang api kagak panas gitu ya. Itu teh barokah doa seorang wanita soleh. Jadi kalau ibu punya suami yang kerjaannya masih sulit, ekonominya masih sulit, anak belum dapat kerjaan, ya terutama suami kita ya, yang belum sholat, yang segala macam daya, masih kesulitan ekonomi segala macam, doain suami, karena doa istri itu luar, apalagi kalau si istrinya udah menjadi istri yang solehah gitu ya. Jadi biarin laki kita mau bangkawara mau apa, kita mau wujudkan aja menjadi istri yang solehah. Udah jadi istri solehah, doain suami kita biar benar, biar selamat, biar doain nama kita, karena ternyata doa istri solehah itu mustajab banget gitu ya, mustajab banget. Dan kemudian begini, ini nanti sampaikan ke para suami kita ya. Bagi para suami, kalau mau minta ridho, jangan minta ridho istri. Jadi kalau suami mah kalau mau minta ridho bagi suami kalau mau minta doa, jangan minta doa ke orang tuanya ya, ke ibu bapaknya, jangan. Ke suami kita kasih tahu. Jadi kalau ke orang tua mintanya ridho, jangan minta doa. Mak, Pak, ridhoin saya mau kerja, nggak usah minta doa ya. Kalau orang tua tuh minta ridho. Karena kenapa? Karena suami sama ibu kan beda ya. Suami lelaki sama wanita kan beda ya. Kalau kita nih belum pada nikah ya, dulu belum pada nikah, ridho kita ada di orang tua. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Kan begitu ya. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Kalau kita belum pada nikah dulu. Jadi kalau kita pengen dapat ridho Allah, berarti cara kita harus ngedapetin ridho orang tua. Jangan dibikin jengkel orang tua kita, bahagiakan supaya dia ridho nih sama kita. Kalau orang tua udah ridho sama kita, otomatis Allah ridho. Jadi udah nggak usah dipinta doa, orang tua mah pinta aja ridhonya. Buat aja orang tua kita ridho ke kita. Walaupun kita nggak didoain, udah itu lebih dari cukup gitu ya. Itu kalau kita belum berumah tangga. Begitu kita nikah, ini lelaki sama perempuan udah nikah. Nah, posisinya jadi berubah. Kalau si perempuan mah ridho Allah dari orang tua jadi pindah ke suami. Kalau perempuan mah kan begitu jadinya. Kalau istri ya. Jadi ridhonya Allah itu sekarang mah tergantung ridho suami. Jadi enggak ke orang tua ya, kalau ibu-ibu mah ya. Jangan nyari ridho orang tua, sekarang udah enggak ada jalurnya, ibu-ibu udah enggak ada jalurnya. Udah enggak ada jalurnya. Hari ini yang harus kita kejar adalah ridho suami. Nah gitu ya. Tapi kalau suami mah enggak putus, walaupun udah nikah tetap dia mah masih ke orang tua. Maka ibu-ibu jangan halangi suami berbakti kepada orang tuanya. Karena ridho dia ada di sana. Beda sama ibu mah ridhonya di suami, kan gitu ya. Jadi walaupun kata suami,
Gak usah main ke orang tua, udah nurut. Udah. Gak usah ngasih duit ke orang tua, nurut. Udah nggak boleh itu, nggak boleh dilawan. Jangan, walaupun baik ya. Ini mau silaturahmi nih ke orang tua, jangan, nurut. Itu teh nggak dosa, nggak kenapa-napa ya. Bahkan itu lebih baik. Di penjelasan sebelumnya ada ya, yang suaminya perang, kata suaminya nggak boleh naik ke atas sebelum saya pulang. Yang dimaksud di atas itu adalah rumah orang tuanya kan itu ya waktu itu ya. Terus kan saudaranya datang, bapaknya sakit, dia kan mau ngelongok ya, tapi dia ingat pesan suaminya, nggak bisa, saya nggak diizinin sama suami, nggak boleh keluar kalau suami belum pulang. Datang lagi kedua, ini udah sekarat kan itu ya, masa nggak mau ngelihat nih bapak udah sekarat, nggak bisa, suami saya belum pulang. Sampai yang ketiga bapaknya meninggal kan ya, tetap dia nggak ngelayat walaupun orang tuanya meninggal karena ngedenger nasihat orang suaminya. Akhirnya kejadian ini kan dilaporin ke Kangjeng Nabi. Ya Rasul, ini ada nih seorang wanita yang nggak ngelihat orang tuanya dari sakit sekarang sampai meninggal gara-gara katanya taat kepada suami. Apa kata Rasulullah? Berbahagialah orang tua tersebut yang punya anak wanita yang taat kepada suaminya. Gara-gara ketaatan anaknya kepada suaminya, itu si orang tua yang asalnya mau masuk neraka diselamatkan oleh Allah jadi masuk surga. Bayangin, kesolehan kita ada kaitan kepada orang tua. Ke orang tua ya, kesolehan kita. Ini anak nih. Kalau anak itu kaitannya nanti ke orang tua. Ini kita ngaji kayak begini nih ya, ngaji kayak begini. Orang tua kita di kuburan itu nyampe. Pahala-pahala kita ini hari ini nyampe ya. Yakini ya, nyampe. Ke orang tua kita ya, ke ibu bapak kita ya. Nggak usah diniatin, nggak usah ya Allah sampai, nggak usah begitu. Nyampe. Semua amalan soleh anak yang dilakukan oleh anak kepada orang tua yang udah meninggal itu pahalanya ngalir semua. Apalagi kalau diniatin, ini sodako buat bapak almarhum, apalagi kalau begitu enggak diniatin juga nyampe. Makanya kita nih sekarang ya, kita kan punya anak. Nah itu anak kita didik dah biar soleh. Supaya apa? Nanti kalau dia sholat, dia ngaji, dia kalau punya anak perempuan dia taat ke suami, itu ngalir semua pahalanya ke kita. Karena itu didikan orang tua itu ya. Kayak apa di hadis, Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal semua putus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak yang soleh. Nah, kan ada ilmu manfaat. Saya nih ngajarin ibu-ibu, ngajarin, terus sama ibu-ibu teh diamalin. Saya meninggal, ibu-ibu masih ngamalin ilmu yang dari saya. Itu kan ngalir semua. Sama kita juga ke anak. Nah, kamu ini udah balik, kamu udah SMA, kamu ini perempuan, itu rambut aurat, tutupin nak. Kita didik begitu ya, anak kita sampai nurut, nutupin aurat. Kita meninggal orang tuanya, sepanjang dia nutup aurat, sepanjang hidupnya itu anak kita ya, sampai tua, sampai itu pahala nutup auratnya ngalir ke kita. Kenapa? Karena dia nutup aurat gara-gara didikan kita orang tuanya. Nah ini aset ini buat kita ya, investasi akhirat ini buat kita. Makanya aduh kudu rewel dah urusan kayak begini sama anak ya. Anak kagak mau sholat, suruh sholat. Anak kagak mau ngaji, suruh ngaji. Supaya apa? Supaya kita ada andil amal soleh nanti ketika kita meninggal. Apa yang dilakukan oleh anak kita, pahalanya biar terus ngalir ke kita gitu ya. Nah, termasuk cerita yang tadi, kata Rasul, bahagialah orang tua tersebut gara-gara anaknya taat ke suami, akhirnya dia diselamatkan dari siksa api neraka. Jadi bukan malah disalahin sama Rasul ya. Padahal sahabat ngasih tahu teh maksudnya supaya diomelin kan itu ya. Ini anak bangkawarah banget, bapak meninggal sampai kagak ngelongok, pengennya mah digituin kali ya. Ternyata sama Kangjeng Nabi malah dikasih kabar gembira. Artinya kelakuan begitu teh bener gitu ya. Memang harus begitu seorang istri mah kepada suami, karena ridhonya ada di suami. Tapi kalau suami mah enggak putus dia mah ya, tetap ridhonya ada di orang tua. Nah, makanya ibu-ibu dukung. Kalau suaminya pengen ngasih duit, dukung ke orang tua gitu, jangan malah dihalangin, karena ridhonya dia mah di sana gitu ya. Dukung. Apalagi kalau suami nggak pernah main-main, nah ingetin, kayaknya udah lama pak belum silaturahmi ke ibu ke bapak, ayo, nah gitu ingetin, bawa apa, nah ingetin ya, karena ridhonya di sana, gitu ya. Nah jadi dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran betapa kita ayo cetak kita menjadi istri-istri solehah, kemudian doakan. Balik lagi ke yang tadi. Jadi kalau suami kalau mau minta doa jangan ke orang tua, tapi ke orang tua mah harus minta ridho. Kalau mau minta doa mah suami mah harus ke istri. Nah ingetin ya. Jadi harus ngedoain suami mah istrinya. Kenapa? Karena ini doa istri solehah itu mustajab kan itu ya. Jadi minta doa mah harus ke istri dan ke orang tua. Tapi kalau ibu-ibu
ke suami jangan minta doa. Nah, ibu-ibu jangan ya, minta doa mah harus ke orang tua. Nah, kalau ibu-ibu mah ya minta doanya ke orang tua, ke suami mah minta ridho. Nah, gitu. Ridoin ya Pak, mau ngaji, ridoin mau usaha, ridoin nah gitu. Ridho, jangan minta doain. Kalau minta doa mah nanti ke orang tua. Ini ya, jangan sampai salah lagi nih istilah-istilah ini. Antara suami dan istri, antara doa dan ridho gitu ya. Dikit lagi, terakhir. Wa hukiya annam ra'atan horojat min baitiha litasma kalaman Nabi. Ada lagi hikayat cerita seorang perempuan di zaman Nabi keluar rumah mau ngapain? Mau ikut pengajian Nabi. Nah, jadi Nabi lagi ngaji nih sama sahabat gitu ya. Tapi bukan mau ikut sebetulnya, ini cuma mau nguping. Ya mungkin Nabi di masjid ngaji begini, mungkin dia di pinggir sono ngedengerin gitu ya. Ada perempuan. Paro'aha rojulun sabun pitorik pakola ya hurma. Di jalan ketemu pemuda. Ini perempuan ya. Di jalan mau ke masjidnya, ke majlis taklimnya Kangjeng Nabi, ketemu pemuda. Kemudian pemuda nanya, pakola lah ya hurma. Hei hurma, namanya hurma ini perempuan berarti ya. Hurma, aina kosduki, mau kemana kamu? Pakolat, hurma ngejawab, ana kosidatun Nabi. Aku mau bertemu Nabi, mau duduk di majlis taklimnya Kangjeng Nabi, wa asma'u kalamahu, mau mendengarkan ilmu ucapan Kangjeng Nabi al-malih yang bagus. Faqala laha ashab, kemudian kata si pemuda, hal tuhibbihi, emang kamu cinta sama Nabi? Nah gitu. Emang kamu cinta sama Nabi? Katanya gitu ya. Qalat na'am, atuh saya cinta banget sama Nabi, memahabbah kan itu. Saya mahabbah banget ke Nabi. Faqala laha bihaqqi hubbihi alaiki irfa'i naqobaki. Kata si pemuda begini, benar kamu cinta sama Nabi? Benar atuh saya mah cinta banget sama Nabi mah. Gak ada kan yang harus paling cinta itu kita pertama kepada Allah ya. Cinta tertinggi kita harus kepada Allah. Gak boleh cinta ke Allah dikalahin sama siapapun, gak boleh ya. Yang kedua setelah cinta ke Allah, cinta ke Nabi. Yang kedua ya. Nah baru nanti yang ketiga ke guru, ke orang tua, ke anak dan seterusnya dah gitu ya. Kata si pemuda, kalau benar kamu cinta ke Nabi, coba buka nikob itu cadar berarti ya. Kalau di sana di Arab kan pada pakai cadar ya. Coba buka nikob kamu gitu. Kata si pemuda nih, ini tahu ngetes, tahu emang modus, tahu apa gitu ya. Coba buka katanya, saya pengen tahu aja kamu katanya gitu. Kalau benar kamu itu cinta ke Nabi. Falamma holapaha bihubbin nabi kasabta lahu an wajiha paro'ahu summa inha lama rojat. Akhirnya dia sumpah, demi Allah saya cinta kepada Nabi, dan karena kamu ingin membuktikan cintaku, saya berani membuka nikob. Dibuka cadar ya, dibuka cadar. Jadi buka cadar itu sumpah dulu, artinya buka cadar itu bukan mau maksiat, bukan mau buka aurat gitu ya, bukan. Tapi ini ngebuktiin bahwa saya cinta kepada Nabi. Saya buka nih, dibuka sama dia. Akhirnya si pemuda tadi ngeliat tuh wajahnya. Lama rojat abarot jauh jaha bima jarolaha masab. Nah kejadian ini ketahuan nih sama suaminya. Perempuan ketahuan. Jadi kan nggak boleh ya buka cadar seorang istri yang memperlihatkan diri kan kepada lelaki yang bukan muhrim, kan nggak boleh ya. Akhirnya ini ketahuan nih. Ini berita jadi nyebar bahwa istri lu kemarin ketemu lelaki pemuda di jalanan buka cadar katanya gitu ya, buka cadar. Sampai berita ini sampai ke suaminya. Palama samia jauh-jauh kalamaha tagoyaro khotiruhu. Akhirnya suaminya enggak dengar begitu, jadi ini kalau kata kita panik gitu ya. Ini jangan-jangan bini gua punya pacar lagi apa-apa gitu, apa selingkuh gitu ya. Kok berani-beraninya buka cadar di depan pemuda lain. Wa qala fi nafsihi la budda min a'lama sidukoha min kizbiha li artau minha. Mau nggak mau kata si suami, saya harus ngebuktiin ini bener nggak nih berita gitu ya. Ini bener nggak berita, apa berita ini cuman hoak doang, bohong kan gitu ya, supaya hati saya tenang katanya. Wala budda min an amtahinaha pa au qadalaha tanuron wa huwa al mahalul ladzi yukmaru fil hubju. Hanya dipanggil si istrinya, ini bapak dapat kabar nih, katanya kamu waktu mau ke majlis Nabi di tengah jalan ketemu pemuda, terus kamu buka-buka cadar di depan pemuda, bener enggak? Dijawab sama si istrinya, bener, enggak ngebohong dia mengaku bener. Tapi dijelasin, saya buka cadar karena tadi kronologinya begitu ya, karena si lelaki nggak percaya bahwa saya cinta kepada Kangjeng Nabi gitu ya. Bohong kamu mah, modus kali itu mah, alasan doang kata si suaminya gitu.
Sekarang begini aja kata suaminya, kalau bener kamu buka cadar tujuannya itu, kamu berani nggak masuk ke tanur? Tanur itu lamun cek orang mah hau baheula mah hau, ayeuna mah haunya. Tungku hau ya, tempat masak itu ya. Kalau di Arab ini hau ini tempat bikin roti, ngebakar roti gitu ya. Kata suaminya, kalau kamu berani, kalau kamu bener itu yang kamu ucapkan, kamu berani nggak masuk ke tungku gitu ya, tungku yang ada apinya gitu ya, maksudnya mau dibakar gitu ya. Kalau kamu bener nggak ada niat jelek, kamu pasti berani. Kalau enggak kan berarti nggak berani. Ini mah nyoba suaminya mah ya, supaya nenangin hatinya, bener nggak nih istri saya. Hatas tada, padahal itu haunya, tungkunya, apinya lagi gede gitu ya. Sumakola bihakin nabi uduhuli atanon. Nah pas mau masuk si istrinya, iya kata istrinya, saya berani masuk, saya nggak takut karena saya bener kok gitu. Sebelum masuk dia bilang begini, bihakin nabi udhuli attanuru attanuro, dengan hak kangjeng nabi saya akan masuk ke tungku. Masuk akhirnya tuh. Falamma holapah bihakin nabi alqot nafsahapi, jadi udah sumpah terus dia masuk ke tungku. Wa hawwanat biruhiha liqauniha shadiqatun fi mahabbatin nabi, sampai meninggal, kebakar ya, meninggal, tapi meninggalnya sama Allah diberikan keringanan di dalam sakaratul mautnya, enggak sakit lah gitu ya, meninggal aja di hau. Wa gotasat fihi azina alaiha, meninggal aja lah, akhirnya masih suaminya teh sedih, aduh bini gue jadi mati kebakar kan gitu ya, gara-gara cuman gue mau ngebuktiin omongan dia bener apa enggak gitu ya. Wa ulima ana sodikotun, udah begitu mah kan suami percaya, berarti istri saya sampai berani masukin diri ke hawa sampai mati begini, berarti dia bener ya apa yang ngomongin teh gitu, berarti bener dia teh enggak modus, ketemu lelaki teh ngebuka cadar teh bukan karena mau apa-apa, tapi memang mau ngebuktiin cintanya kepada Kangjeng Nabi. Tapi kan udah terlambat, udah mati istrinya kan, itu tinggal sedihnya doang dia. Fajahab ar-rajul ilan nabi, akhirnya mah dia ke rumah Kangjeng Nabi ngadu. Wa abarahu bimajarul jaujatihi faqala an-nabi sallallahu irji waqsib anha at-tanur. Hanya apa kata Nabi? Dia laporan nih ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, saya nyesal banget. Saya istri saya kemarin gini diceritain sama dia kan gitu ya. Sampai sekarang mati dah ditungku kebakar ya Rasul gitu. Gara-gara cuman saya egois kali ya, pengen ngebuktiin sampai disuruh ngebakar diri gitu ya. Apa kata Kanjeng Nabi? Irji waqsib anha at-tanuro. Udah, kamu pulang aja sono ke rumah, kemudian kamu buka itu tungku gitu ya, kamu buka ya, maksudnya dilihat dah bara apinya dibersihin, lihat. Paroja'a wa kasafa anha annar pawajadaha salimatan, begitu tungkunya dibuka, istrinya di dalam selamat, enggak meninggal, ada, enggak melepuh, enggak apa katanya gitu. Diam aja lagi, diam di dalam. Pawajadaha salim waqad balah al-araq, ternyata yang menyelamatkan dia adalah keringat. Jadi Allah ngasih kemuliaan, dikeluarin dari badannya keringat, kan jadi basah tuh ya keringat, jadi enggak kebakar. Ka'annaha fi hamamin, jadi kayak ada di jamban al-mughtasil ma, kayak orang lagi mandi gitu ya. Jadi di dalam itu tuh keringatnya banyak banget kayak orang lagi mandi gitu, basahnya banyak. Nah, artinya dari kisah ini kata pengarang kitab, betapa kesolehan seorang istri Maya, walaupun tadi kayaknya kelihatannya kan kayak melakukan maksiat kan gitu ya, tapi karena dia benar menunjukkan cintanya kepada Nabi, dalam keadaan apapun insya Allah bakal diselamatkan oleh Allah, walaupun keadaan se ekstrim tadi ya, dibakar di tungku tetap aja diselamatkan. Itu buktinya apa? Bukti kesolehannya, kemudian bukti cintanya kepada Kangjeng Nabi, dan dia tidak ada niat selingkuh dari suaminya kan gitu ya. Ketemu pemuda teh enggak ada niat pacaran, enggak kan gitu ya. Itu mah ngebuka cadar teh peda ngebuktiin doang kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin.